Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami segala kebaikan Tuhan. Amin. Datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah sumber kekuatan kita di tengah kesesakan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya rindu kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun pada saat itu kami tidak setia, pada saat itu kami seringkali gagal untuk taat kepada Tuhan. Kau Allah yang mau merindukan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Kau yang mengampuni dosa pelanggaran kami. Kau Allah yang melayakkan setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Begitu pula pada pagi hari ini Tuhan. Suci kuduskan setiap kami dengan darah-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini rindu berjumpa dengan Tuhan. Sebab kami percaya perjumpaan dengan Tuhan mendatangkan pemulihan bagi hidup kami. Yang berbeban berat Tuhan beri penghiburan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terbelenggu Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersujud di hadapan-Mu, menaikkan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap beribadah kepada Tuhan, bersama saya kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Oh, kami berseru kepadamu Tuhan di dalam kesesakan kami. Sebab Engkau Allah pertolongan kami yang sungguh. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang ku sembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, kami percaya walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, kami percaya perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang ku sembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus
Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita buka dengan doa. Tuhan Yesus, marilah Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami mau merenungkan kebenaran, sebab kami percaya firman kebenaran itu adalah suluh bagi jalan kami, kekuatan bagi kami, bahkan jaminan, karena firman-Mu memberikan kepada kami garansi bahwa Tuhan yang berjanji pasti memberkati kami, pasti menepati janjinya. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Bulan ini tema gereja kita adalah blessing. Dan untuk renungan Jumat ini saya bawa tema membuka pintu berkat. Membuka pintu berkat. Seperti pintu kalau terbuka, maka seseorang bisa masuk ke dalam rumah. Kalau pintu dibukakan, maka berkat Allah pun dapat mengalir kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa perlu kita membicarakan membuka pintu berkat? Sebab berkat Tuhan itu memang dijanjikan, tetapi sesuatu harus kita lakukan dari pihak kita. Jadi ada bagian Allah menepati janjinya, ada bagian kita untuk sesuatu kita kerjakan untuk menyambut berkat Tuhan itu. Saya mau bercerita dulu bagian awal ini tentang hubungan relasional dari seorang bernama Alexander Fleming dan Winston Churchill. Kita tahu Alexander Fleming ini adalah penemu antibiotik penisilin yang pertama kali, dan Winston Churchill adalah Perdana Menteri Inggris Raya. Ceritanya adalah suatu hari seorang petani, seorang bapak menolong anak kecil, yaitu Winston Churchill tadi waktu kecil, yang sedang terperosok pada lumpur hisap. Dia sedang hampir ditelan oleh lumpur itu. Nah, saudaraku, dia luput dari kematian, dan begitu orang tuanya menyadari ada seorang ayah, seorang bapak maksudnya, menolong anaknya, maka dia berterima kasih, merasa sangat berjasa orang itu bagi anaknya dan mencoba memberikan balas jasa, kebaikan-kebaikan, memberikan hadiah gitu ya. Tetapi bapak tadi yang menolong anaknya itu tidak menerima karena berkata, saya melakukan itu dengan tulus. Saya tidak mau ada imbalan karena saya mendengar anak itu menjerit minta tolong, itu bagaikan anak saya juga, kata dia. Lalu saudaraku, ketika bapaknya Winston Churchill hendak meninggalkan rumah orang tadi, petani tadi, dia melihat seorang anak kecil yang sebaya dengan anaknya ada di rumah itu, lalu ditanya, apakah kamu bersekolah? Dan ternyata tidak, karena mereka keluarga miskin. Lalu itulah kemudian bapaknya Winston Churchill mengadopsi anak itu, membiayai sekolahnya, memberikan fasilitas pendidikan kepadanya, dan anak itu yaitu Alexander Fleming kemudian menjadi dokter, melakukan penelitian, dan itu tadi menemukan antibiotik penisilin. Dan saudaraku, beberapa waktu kemudian ternyata si Winston Churchill tadi mengalami radang paru-paru, pneumonia, dan akut, hampir mati juga. Bersyukur telah terlebih dahulu ada antibiotik penisilin yang dipakaikan kepada Winston Churchill dan dia luput dari kematian.
Apa artinya di sini saudaraku? Kebaikan akan mengundang kebaikan. Perbuatan baik tidak pernah percuma begitu. Dan nanti Winston Churchill tadi menjadi Perdana Menteri di negara Inggris. Dan ketika dia menjadi penguasa di negara itu, dia mengangkat saudara sepupunya jadinya kira-kira gitu ya. Saudaranya yang telah kompak dengan keluarganya, mengangkat Alexander Fleming menjadi Menteri Kesehatan. Saudaraku, saya percaya setiap kebaikan adalah taburan yang pasti kita tuai. Katakan amin, saudaraku. Maka, bagaimana membuka pintu berkat? Yang pertama adalah menabur kebaikan. Jangan pernah menabur keburukan. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, taburlah kebaikan. Apapun tantangannya, tetaplah menabur kebaikan. Termasuk menabur kebaikan itulah mengucapkan kebaikan, menjanjikan kebaikan, melakukan yang kebaikan juga. Nah, firman Tuhan Matius 12 ayat 35, mari kita baca. Firman ini sangat luar biasa, berbunyi demikian. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat, nah ini sebaliknya, mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Apa arti daripada kedua ini, saudaraku? Kalau kita benar orang baik, pasti hanya mengeluarkan kebaikan, saudaraku. Tetapi kalau yang kita keluarkan adalah kejahatan, kekotoran, itu berarti kita adalah memiliki perbendaharaan yang jahat pula. Sebab tidak mungkin kita mengeluarkan sesuatu yang tidak ada pada kita. Kita hanya bisa mengeluarkan, kita hanya bisa mengucapkan, bahkan Tuhan Yesus berkata ya, yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi bagaimana stok atau perbendaharaan yang ada di dalam diri kita, itulah yang kita keluarkan. Itu berarti kalau kita tarik kepada judul membuka pintu berkat, untuk membuka pintu berkat adalah taburlah kebaikan. Latihlah diri menabur hal-hal yang baik. Paksalah diri menabur hal-hal yang baik. Sekalipun situasinya mungkin terbalik. Sekalipun mungkin situasinya tidak kondusif kata orang dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat contoh tadi antara dua tokoh tadi, Alexander Fleming dengan Winston Churchill. Benar-benar kebaikan itu akan dituai, saudaraku. Sebaliknya juga kalau itu kejahatan juga akan dituai. Prinsip yang kedua, bagaimana kita membuka berkat, saudaraku? Prinsip yang kedua ini saya sebut, kita jangan pernah berubah menjadi jahat meskipun lingkungan atau dunia di mana kita berada jahat adanya. Saudara, dunia ini panggung kecurangan memang. Nggak bisa kita katakan ada satu kota di sana tidak ada kecurangan. Nggak bisa kita katakan ada satu negara, negeri di sana tidak ada kecurangan. Selalu saja ada yang jahat. Selalu saja ada yang berbuat yang buruk, saudaraku. Nah, jangan kita terpengaruh. Jangan kita berubah. Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau tadi menabur kebaikan, maka yang kedua ini sedang mengatakan, tetaplah baik. Orang baik tetap baik apapun situasinya. Sehingga bukan saja taburan kita, pemberian kita yang baik, tapi diri kita juga memang konsisten. Setia di dalam kebaikan, saudaraku. Ada tokoh di dalam Alkitab namanya Yusuf. Yusuf anak Yakub. Kita tahu cerita hidupnya, saudaraku. Dari kecil dia kena bully dari saudara-saudaranya. Dicurangi, dijahati, sempat direncanakan dia akan dihabisi gitu ya. Tapi kemudian dibuang ke dalam sumur yang sedang kering. Dan ketika ada pedagang dari Midian lewat, mereka menjual adiknya itu oleh saudara-saudaranya itu. Dan kemudian pembeli tadi orang Midian menjual lagi kepada seorang pejabat di kerajaan atau di negara Mesir, saudaraku. Akibatnya dia mengalami bukan saja bully, kejahatan, tapi penderitaan yang tiada habisnya. Namun, sekalipun Yusuf ini mengalami
bertubi-tubi hal yang buruk, dia tidak pernah menjadi buruk atau menjadi jahat. Nampak nanti ketika dia di rumah Tuan Potifar, dia melakukan semua yang terbaik yang dia bisa. Sampai akhirnya tuannya itu mempercayakan seluruh urusan-urusan rumah tangganya, memberikan kepada dia sebuah wewenang untuk menata keluarga itu, kecuali dalam urusan istrinya tidak bisa. Jadi saudaraku, dia tetap berbuat baik, tidak kecewa saudaraku, tidak kepahitan, tidak mengalami tawar hati gitu ya. Dan kemudian dia kena fitnah, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Pun dia tidak berubah menjadi jahat. Walaupun sebetulnya akumulasi kejahatan sudah banyak dia alami. Dia telah menjadi korban sejak dari negerinya dan sekarang di Mesir. Kena fitnah dan masuk penjara. Tapi di situ pun dia terus berbuat yang baik saudaraku. Sampai akhirnya kepala penjara itu heran. Narapidana yang satu ini luar biasa. Orang asing ini dapat dipercaya. Sampai kemudian diberikan kepada dia otoritas untuk mengatur banyak hal di penjara itu. Dia sendiri narapidana tapi mendapatkan tugas untuk mengatur saudaraku. Untuk memimpin. Kenapa? Karena dia menunjukkan kondite dan kebaikan saudaraku. Jangan pernah berubah menjadi jahat. Akhir zaman akan semakin banyak kejahatan. Tapi kita harus tetap menjadi orang baik. Kalau kita mau menabur dan kalau kita mau membuka pintu berkat sehingga berkat Allah mengalir kepada kita. Yusuf tidak membalas kejahatan apapun. Bahkan nanti ketika dia sudah menjadi penguasa di Mesir, saudaraku. Menarik sekali. Ketika saudara-saudaranya itu membeli gandum. Karena negeri mereka kelaparan di tanah Kanaan. Kekeringan panjang. Dia sudah tahu itu abang-abangnya yang dulu membuli dia, melakukan kekasaran kepada dia. Tapi pada akhirnya dia membuka siapa dirinya, menjelaskan dan menyatakan dialah Yusuf yang mereka telah jual dahulu. Tetapi kalimat penting keluar dari mulut Yusuf. Kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dia tidak berbuat jahat. Sekarang pun dia mempunyai power, mempunyai kekuasaan untuk membalas kejahatan yang dulu dialami. Tapi dia tidak, saudaraku. Dia percaya dalam seluruh proses dan derita yang dihadapi dia, itu Tuhan punya rekayasa demi kebaikan. Dan akibatnya dia memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya itu. Aku akan memberikan makanmu, istrimu, dan anak-anakmu sekalian. Tetap baik. Walaupun ada pengalaman-pengalaman diperlakukan jahat, dicurangi saudaraku. Riwayat hidup Yusuf ini membuktikan saudaraku, orang yang tetap baik dibidik oleh Tuhan. Tahu nggak saudaraku keheranan itu? Yusuf adalah orang Ibrani, tapi bisa menjadi petinggi nomor 2 di bawah Firaun. Di negara besar pada waktu itu yaitu Mesir saudaraku. Kenapa? Karena dia orang yang baik, dia orang yang integritas, dia orang yang konsisten, dia orang yang pantas untuk menerima berkat Allah, ditinggikan. Dia diberkati untuk bisa menjadi berkat bagi keluarganya, bagi kaumnya, bahkan bagi seluruh tanah Mesir saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang baik tidak akan kekurangan keuntungan. Katakan amin untuk kebenaran ini. Orang baik. Mungkin orang baik itu menjadi korban kecurangan, kerugian, ketidakadilan. Tapi selagi dia terus baik, Allah watching over, menonton, melihat, mengawasi. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melihat kepada siapa rohnya akan dicurahkan dengan berlimpah-limpah. Untuk dicurahkan berkatnya berkelimpahan saudaraku. Jadi jangan pernah berubah menjadi jahat sekalipun kamu mungkin dijahatin orang, diperlakukan tidak adil, ditipu, dirugikan, dicurangi, dibusukkan namamu. Jangan pernah menjadi jahat. Memang ada firman yang berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Memang itu benar, bukannya salah itu. Tetapi untuk level kerohanian sedang kita membuka pintu berkat, ingat ini. Sekalipun lingkungan itu jahat,
namun aku tidak menjadi jahat. Sekalipun lautan itu asin, tetapi ikan yang di laut tidak menjadi asin. Kira-kira gitu, saudaraku. Tetaplah jadi orang baik, tetaplah menabur yang baik. Itulah cara kita untuk membuka pintu berkat Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, yang ketiga ini adalah berikanlah layanan terbaikmu. Kamu sudah menabur yang baik, dan taburan itu bukan hanya investasi uang, tapi juga kebaikan-kebaikan, goodness ya, hospitality. Kamu telah menjadi orang baik, kemudian sekarang keduanya diikat menjadi satu ikatan yang kuat. Kamu melayani yang terbaik, memberikan servis yang terbaik. Kamu menjadi seorang yang hamba yang melayani. Jika Anda ingin tuayan terbaik, maka Anda harus menabur dan melakukan terbaik. Dan Anda melakukan itu sebagai sebuah pelayanan. Betul kita berbisnis, tujuan kita mendapatkan untung. Tetapi sebetulnya di dalam bisnis, filosofinya adalah bukan what I can get from you, melainkan what can I do for you. Itu filosofi bisnis, saudaraku. Orang yang melayani berhak mendapatkan sesuatu. Orang yang baik mendapatkan spesial dari Tuhan. Orang yang menabur pasti menuai. Kalau taburnya baik, menuai yang baik. Jadi saudaraku, jika kita ingin pintu berkat Allah terbuka lebar bagi kita, jika ingin usaha kita, pekerjaan kita, kehidupan kita menjadi yang terbaik, taburlah yang baik. Jadilah orang baik. Lakukanlah semuanya itu sebagai sebuah pelayanan yang terbaik. Firman Tuhan di kitab Kolose berkata, apa saja yang kamu perbuat, apa saja yang kamu kerjakan, kerjakan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, dan dari Tuhanlah kamu mendapatkan berkat, saudaraku. Berkat bukan sekedar hasil keringat dan usaha kerja keras kita. Berkat adalah pemberian. Dulu sudah dijanjikan berkat itu kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Janji itu berlaku bagi kita. Tapi bagaimana membuka pintu agar lebar-lebar berkat itu banyak masuk kepada kita? Tabur yang baik, jadi orang baik, jadi pelayan yang terbaik. Katakan amin, saudaraku. Ayat yang terakhir kita baca, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Perhatikan. Segala sesuatu, apa saja yang kamu kehendaki, kamu inginkan, kamu mau, kamu want, supaya orang perbuat kepadamu, Tuhan Yesus berkata, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan diberikan kalimat penutup yang sangat kuat, yaitu itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya kalau Yesus memperlakukan kitab suci yang kita bagi kita sekarang perjanjian lama, yaitu terdiri dari hukum-hukum Taurat yang dibuat Musa, tulisan-tulisan para nabi dan termasuk Mazmur-Mazmur dan syair-syair yang lainnya, seluruhnya kita sebut, orang Kristen menyebutnya perjanjian lama, maka isi rangkuman jiwa dari seluruh kitab suci itulah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Lebih dulu kita malah melakukannya. Itulah maka tadi yang ketiga. Kamu sudah menabur, kamu sudah menjadi orang baik, kamu melayani yang terbaik. Layani yang terbaik. Saya kasih ilustrasi penutup. Misalnya kita membuka warung makan, memasak menu nasi, sayur, ayam goreng. Lalu kita hargai, katakanlah satu bungkus itu Rp20.000. Sekarang coba kita balik posisinya. Apakah kalau saya pembeli akan senang membeli yang tadi saya siapkan itu? Sekarang tadi saya penjual, sekarang saya pembeli. Kira-kira saya beli enggak itu ya? Wah, mungkin kalau menunya itu bagus, higienis, bersih, dengan harga seperti itu, saya tidak protes. Satu bungkus itu Rp20.000. Tapi kalau tadi itu adalah ayamnya bukan ayam yang dipotong, melainkan ayam sudah mati terlebih dahulu, ayam mayat lalu diolah, bumbunya seadanya,
bau amis lagi, dan kotor. Mau nggak kita membeli itu seharga 20.000 ya? Wah, mungkin kita tidak mau. Artinya apa saudaraku? Apa saja yang kita ingin terima dari orang lain, kita lebih dahulu melakukan itu kepada orang lain. Itulah kunci membuka pintu berkat. Slide terakhir saya bacakan. I pray that God bless you with the strength you need to get through each day. Saya berdoa supaya Tuhan kita memberkatimu, memberikanmu kekuatan yang engkau perlukan untuk mendapatkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup hari-harimu. Sukses bagi saudara. Apa yang kau kerjakan, kerjakan dengan 3 prinsip ini. Di bisnis apa yang kau bergerak, bawa adopsi kebenaran yang 3 ini, yaitu selalu menabur yang baik, tetap menjadi orang baik, dan lakukan segala sesuatu sebagai sebuah pelayanan yang terbaik. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberikan kepadamu berkat yang mengalir dari pintu-pintu yang sudah terbuka. Haleluya. Mari kita akhiri renungan di Jumat pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami boleh bersekutu, mendapatkan renungan bersama. Kami keluarga besar GBI Avia, Mandarin Service, dan mungkin juga ada saudara-saudara kami yang lain yang bergabung dalam siaran kami ini. Semuanya kami beroleh berkat Tuhan lewat kebenaran ini. Dan Engkau menolong kami menjadi pelaku daripada kebenaran ini. Sehingga sungguh-sungguh setiap kami sedang membuka pintu berkat. Dan apa yang Tuhan janjikan pasti akan mengalir kepada kami. Bagimulah Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Mari saudaraku, kita buka hati kita, tadahkan tangan kita, dan terimalah berkatnya turun atasmu. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, maka penuhlah engkau dengan damai sejahtera. Jadilah pemenang, jadilah penuh berkat, jadilah sembuh, jadilah engkau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah diberkati dan berkata, amin. Salam bagi kita semua.